Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nafisatuh Zahroh dengan nomor induk 23030226118 dari kelas Tarjamah. Pada video ini saya akan membahas analisis dan praktik penerjemahan teks keagamaan argumentatif dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Saya memilih jenis teks ini karena teks keagamaan memiliki banyak istilah khusus dan membutuhkan ketepatan makna agar pesan yang disampaikan tidak merubah saat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebelum masuk ke praktik penerjemahan, saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai jenis teks yang saya pilih. Teks keagamaan merupakan teks yang berisi ajaran, nilai, atau nasihat yang berkaitan dengan agama. Sedangkan teks argumentatif adalah teks yang bertujuan menyampaikan pendapat disertai alasan untuk meyakinkan pembaca. Tujuan komunikatif dari teks ini adalah memberikan pemahaman sekaligus mengajak pembaca untuk menyadari pentingnya suatu nilai keagamaan, khususnya tentang pentingnya ilmu dan pendidikan. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Arab terdapat beberapa tantangan, misalnya perbedaan struktur kalimat, pemilihan istilah keagamaan, dan penyesuaian gaya bahasa agar tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Selanjutnya, saya akan menampilkan teks sumber dalam bahasa Indonesia, yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain itu, ilmu juga menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada zaman modern ini, banyak pelajar yang kurang menghargai ilmu karena lebih sibuk dengan hiburan dan media sosial. Padahal, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan semangat belajar generasinya. Oleh sebab itu, para pelajar harus memiliki motivasi yang sangat kuat, disiplin dalam belajar, dan mampu menggunakan teknologi secara bijak agar ilmu yang diperoleh dapat membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun penerjemahan ke dalam bahasa Arab, yakni thalabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wal muslimatin bil ilmi yastati'ul mar'i at-tamayyizu bainal haqqi wal batil kama annal ilma sabilal litahsini jawdatul hayah wa nafa'a mujtama' fi hadzal asr al hadits yatajahilu katsir minat tulabul ilmi la anshighalihum bitarfih wa wasail tawasul al-ijtima'i ma'a dhalik fa inna taqdimu ayya ammah ya'tamidu bisyakli kabirun ala jawdatut ta'lim wa syaghafu jiluha bitta'lim lada yajibu an yatahallal tulab bidafi'ati qawiyah wa in yakunu mundabitini fi dirasatihim wa inna yahsinu istikhdam at-teknologiyya laki ya'udul ilmu alladhi yaktasibunahu bin naf'i alaihim wa ala ghairihim. Dalam proses penerjemahan terdapat beberapa kosakata penting yang perlu diperhatikan. Contohnya, menuntut ilmu. Itu diterjemahkan menjadi thalabul ilmi. Sedangkan media sosial diterjemahkan menjadi wasailut tawasilil ijtima'i dan disiplin diterjemahkan menjadi al-indibat. Selain kosakata terdapat juga perubahan struktur kalimat. Misalnya, kalimat dengan ilmu seseorang dapat membedakan diterjemahkan menjadi bil ilmi yastati'ul mar'i. Perubahan ini dilakukan agar susunan kalimat lebih alami dalam bahasa Arab. Sedangkan teknik penerjemahan yang saya gunakan diantaranya adalah
teknik literal, adaptasi, dan transposisi. Teknik literal digunakan pada istilah yang maknanya masih dapat diterjemahkan secara langsung, sedangkan seperti tolabul ilmi. Teknik adaptasi digunakan pada istilah modern seperti media sosial agar sesuai dengan penggunaan bahasa Arab modern. Sedangkan teknik transposisi digunakan untuk menyesuaikan struktur kalimat bahasa Indonesia ke dalam ke pola bahasa Arab. Selanjutnya saya akan menjelaskan kualitas hasil terjemahan. Dari segi keakuratan, makna utama dalam teks yang tetap harus dipertahankan tanpa mengubah isi pesan. Dari kesesuaian budaya, istilah yang digunakan disesuaikan dengan bahasa Arab formal atau fusha sehingga lebih tepat digunakan dalam teks edukatif dan keagamaan. Dari segi keterbacaan, kalimat dibuat sesederhana mungkin dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca bahasa Arab. Adapun kendala yang saya temukan adalah perbedaan struktur bahasa Indonesia dan bahasa Arab, terutama dalam menyusun kalimat argumentatif. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menyesuaikan susunan kalimat dengan kaidah bahasa Arab yang lebih alami. Sebagai kesimpulan, penerjemahan bukan hanya memindahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga menyampaikan makna sesuai konteks dan budaya bahasa. Tujuan melalui tugas ini, saya belajar bahwa penerjemahan harus memahami kosakata, struktur bahasa, dan juga konteks agar hasil terjemahan menjadi lebih akurat dan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.